Jadi, walaupun kamu pulang lebih cepat dari waktu yang dijanjikan, Mr. Smith puas banget sama servis yang kamu kasih. Dia ajak ketemuan lagi di Singapura. Jadi selama ini yang kamu bilang pacar itu Biru? Sayang, kamu kenal sama Fernie? Sangat kenal. Karena Maudi ini adalah sepupu aku. Bahkan sekarang Maudi tinggal bersama dengan aku dengan Mas Noah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ibu! Bu bangun, Bu. Keluarga Ibu Ratna. Saya anaknya. Ibu Ratna sudah sadar dan dokter ingin berbicara dengan keluarganya. Oke. Gimana keadaan mama saya, Dok? Dari hasil tes yang saya terima, kondisi Bu Ratna kurang baik, Pak. Sel darah putihnya terlalu tinggi, kadar hemoglobin dan tekanan darahnya juga tinggi, Pak. Emang mama saya sakit apa, Dok? Kami belum bisa pastikan, tapi sebaiknya Bu Ratna rawat inap dulu di sini untuk observasi lanjutan ya, Pak. Iya, dokter tolong lakukan apapun supaya mama saya cepat sembuh, ya. Kami akan berikan perawatan yang terbaik dan maksimal untuk Bu Ratna. Boleh saya ketemu mama sekarang? Silakan, Pak. Untuk proses pemindahan Bu Ratna ke ruang rawat itu sedang diurus, jadi mohon ditunggu ya. Oh ya, tapi boleh ketemu mama saya sekarang kan? Boleh, silakan di ruangan 8 ya, Pak. Oke, terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Tadi Mas Biru usir aku. Apa aku pulang aja ya? Daripada dia marah-marah terus sama aku. Tapi aku kepikiran sama Bu Ratna. Apa aku lihat keadaan Bu Ratna dulu ya? Ya aku antar aja deh tasnya. Sekalian aku cek keadaannya Bu Ratna. Kalau emang aman aku baru pulang. Ma. Biru benar-benar cemas kalau mama sakit seperti ini. Mama tinggal sama Biru, ya. Biar Biru bisa perhatiin mama sepanjang waktu. Kalau mama di panti, Biru kepikiran terus, Ma. Apalagi Amira nggak bisa diandalkan. Sampai mama pingsan seperti ini. Kamu nggak boleh ngomong gitu, ah. Emang iya kan, Ma? Enggak gitu. Amira tuh... Biru. Di senior living, Amira pagi-pagi udah selalu siapin mama makanan, minuman, semua keperluan mama. Waktu mama pingsan, samar-samar tuh mama dengar Amira yang bingungan. Aduh, kasihan banget dia deh. Terus mama bisa sampai di rumah sakit ini karena siapa? Amira. Kalau bukan Amira mana bisa mama di sini kamu lagi, ah. Nggak boleh gitu. Saking emosinya, gue jadi bentak Amira. Padahal dia yang berjasa bawa mama ke sini. Amira mana? Di luar, Ma. Kamu marahin dia ya? Iya kan?
Jangan gitu lagi, nggak boleh. Dia baik kok anaknya. Bu, Eh, Ibu udah sadar? eh. Gimana kondisinya, Bu? Udah enakan kok. Alhamdulillah. Makasih ya. Halo, Mas. Halo, Bir. Lo udah pikirin soal pembagian saham itu? Mah. Tunggu sebentar ya. Yang ada di otak lo itu cuma harta ya? Hah? Telepon tiba-tiba langsung nanya saham. Lo tahu nggak kabar Mama hari ini? Dan lo pernah nggak nengok Mama di panti? Udah deh, lo stop cari-cari kesalahan orang. Kan lo tahu sendiri gue sibuk. Saking sibuknya, lo tuh nggak tahu kalau Mama hari ini pingsan. Apa lo bilang? Mama pingsan? Pingsan kapan? Sekarang di mana? Di rumah sakit. Hasil labnya nggak bagus dan harus terus diobservasi. Ya, rumah sakit mana? Harmoni Amerika. Oke, gue kesana sekarang ya. Kamu udah makan, Amira? Belum, Bu. Makan dulu kamu, Gi. Gampang, Bu. Nanti saya makan ya. Nggak ada. Tunggu nanti. Tas ibu mana? Tas ibu. Ini. Tolong bukain slide ini. Gua ada uang di sini, coba deh. Oh iya. Ini ya, Bu. Maaf, Bu. Kayaknya masih ada lagi diambil itu. Nah, ini kamu beli makanan sama minuman buat kamu, Ki. Ya. Oh iya. Terus sama ini, Biru kesukaannya tuh es jeruk. Kamu tolong beliin buat Biru ya. Cukup nggak segini? Cukup kok, Bu. Kalau kurang masih ada. Iya. Ibu juga mau dibeliin apa? Oh, enggak. Ibu makan makanan rumah sakit. Ayo cepetan, jangan sampai perut kamu kosong. Ya. Amira ke kafetaria ya? Nggak apa-apa kan Amira tinggal? Nggak apa-apa, ada suster. Oh iya, Bu. Ini handphone Ibu mau dipegang atau taruh di sini aja? Taruh situ aja. Ayo. Tasnya mau ditaruh di mana, Bu? Lemari aja deh. Di laci. Amira tinggal ya. Kasih, jangan lupa jeruknya. Tadi saya disuruh sama Bu Ratna. Saya beliin kamu nasi goreng. Kata Bu Ratna, kamu suka es jeruk. Jadi sekalian aja saya beliin. Saya makan di sana ya. Saya tahu kok kalau kamu itu nggak suka kalau saya duduk di sini makan bareng sama kamu. Pasti nggak nyaman. Sorry.
Sorry. Harusnya bilangnya makasih dong, bukannya sorry. Oke. Makasih udah dibeliin semua ini. Sorry-nya buat yang tadi. Gue marah-marah sama lo. Dan mungkin gue bentak lo. Gue cuma khawatir sama mama. Ya sebenarnya juga bukan salah lo sih. Oh itu. Saya udah maafin kok. Saya duduk di sana ya. Pak Dion. Pak Dion. Aku harus kasih tahu Pak Dion kalau aku sekarang ada di rumah sakit. Pak Dion. Masuk. Selamat siang, Bu Ratna. Gimana kondisinya, Bu? Pak Dion, saya baru mau telepon, mau kasih tahu saya di sini. Kok bisa tahu di sini? Saya tadi ke panti, Bu. Katanya Ibu di sini. Jadi saya kemari. Oh iya. Ya saya sekarang baiklah, lumayanan. Terus gimana hasilnya udah? Ya, sudah Bu. Tapi... Kenapa? Bu, kondisi Ibu kan lagi sakit. Sebaiknya nanti saja saya ceritakan semuanya, Bu. Sekarang Pak, saya kepengen secepatnya tahu hasilnya. Nggak apa-apa. Udah ada. Iya. Coba. Ini, Bu. Jadi menurut informasi dari anak buah saya, Maudi ini terkoneksi dengan seorang wanita yang bernama Iren. Dan ketika Maudi mau menemui Iren, saya mengikuti dia. Oke? Iya. Ah, itu dia. Hai Maudi, anak kesayangan Mami. Kamu Hai, cantik Mam. sekali. Oh iya, aku kenalin ya. Ini Mr. Syarif. Oke. So beautiful. How are you? Ini Iya. yang namanya Iren. Itu adalah Iren, Bu. Biasa dipanggil Mami Iren. Dia adalah mucikari pelanggan internasional. Aduh, mucikari, beneran mucikari. Iya, Bu. Kalau ini siapa?
Itu klien mereka, Bu. Hah? Maudi ini adalah anak kesayangan dari Mami Iren, Bu. Ya, bisa dibilang dia itu primadona yang melayani pelanggan internasional kelas atas, Bu. Ya Tuhan, jadi benar kecurigaanku. Maudi itu bukan model, tapi dia perempuan panggilan. Aduh. Mohon maaf kalau penjelasan saya kurang. Enggak, saya terima kasih banyak. Saya tetap mau minta tolong Bapak untuk cari tahu lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang Maudi ini, Pak. Baik. Ya, secepatnya kasih kabar ke saya kalau udah ada hasilnya. Dan masalah biayanya nanti saya langsung transfer ke rekeningnya Pak Dion. Baik, Bu, terima kasih. Akan segera saya selesaikan. Ya. Saya permisi dulu ya, Bu. Makasih banyak ya Pak Dion. Sama-sama. Ma? Udah makannya? Udah. Udah, Bu. Ini apa? Amira, maaf bisa keluar dulu nggak? Ibu mau ngomong sama Biru. Oh, iya Bu. Sini. Kamu di sini jagain mama saya kan? Gimana kondisinya? Baik kok, Mas. Masuk aja, ada Mas Biru di dalam. Permisi. Ma, udah tiduran aja nggak apa-apa. Nggak, mau duduk Mama. Sebelumnya Mama minta maaf ya. Kenapa, Ma? Tanpa sepengetahuan kamu, Mama panggil detektif untuk cari tahu tentang Maudi. Mama penasaran dengan dia. Maaf, kamu jangan marah. Tapi untuk apa Mama menyelidiki Maudi? Awalnya sih hanya kepengen tahu latar belakangnya Maudi aja. Karena kok di sini Mama tuh kayak ada sesuatu gitu loh dengan Maudi. Ya akhirnya ketahuan Maudi itu bukan model. Maksud Mama? Dia perempuan panggilan berskala internasional, Biru. Kamu udah tahu? Hah? Kamu udah tahu? Kamu masih sama dia, Biru? Kok bisa? Maudi sudah meninggalkan pekerjaan itu dari lama, Ma. Sejak sama Biru, Maudi berubah. Dan dia selalu mencari pekerjaan yang halal. Biru, ini buktinya. Kamu lihat berubah apanya? Ini ada foto semalam. Kamu lihat. Ini nggak mungkin, Ma. Nggak mungkin.
Tapi ini bukti, ini kenyataan. Maudi bilang dia udah berubah. Tapi foto ini bilang dia belum berubah. Beruang, kalau kamu tetap masih mau menikahi Maudi, sampai kapanpun juga, Mama nggak pernah ikhlas. Mama nggak pernah mau merestui. Kamu harus tahu itu. Beruang, kalau kamu tetap masih mau menikahi Maudi, sampai kapanpun juga, Mama nggak pernah ikhlas. Mama nggak pernah mau merestui. Kamu harus tahu itu. Mama tahu kamu sedih, Biru. Mama juga sedih. Tapi Mama nggak akan pernah rela kalau anak kesayangan Mama menikah dengan perempuan seperti Maudi. Nggak nyangka. Ternyata calon istri lo itu perempuan yang seperti itu ya. Pantes aja sih Mama nggak merestui hubungan kalian. Dan gue yakin banget pernikahan lo itu nggak akan pernah terjadi, Biru. Warisan dari Papa buat lo itu akan tertunda lama, Biru. Lama banget. Sabar ya. Kok Biru nggak ada kabar ya? Katanya dia mau ajak nonton. Di-reject. Kok di-reject sih? Tumben. Selama ini dia nggak pernah nge-reject telepon dari aku.
Coba aku chat. Gak usah deh. Jangan-jangan dia marah sama aku. Ada masalah apa ya? Sayang, Ferni, sayang. Iya mas, kenapa sih kau teriak-teriak? Sayang, kalau sebelumnya kita sepertinya nggak ada harapan. Nah ini harapan baru buat kita. Karena Biru masih lama untuk mendapatkan warisan itu, sayang. Loh, kenapa mas? Kamu tahu kan calon istri Biru, sepupu kamu Maudi, ternyata mama nggak setuju sama dia. Ah, nggak mungkin deh mas. Maudi tuh cerita sama aku kalau mama itu deket banget sama Maudi. Iya, tapi denger dulu, sayang. Kamu pasti nggak bakal nyangka ini. Maudi itu pekerjaannya Model? perempuan panggilan. Mas, kamu tega banget sih. Kamu fitnah Maudi loh sepupu aku. Aku nggak fitnah, ini fakta, sayang. Kan kamu tahu sendiri pekerjaannya Maudi itu model, mas. Ya, tapi dia bohong sama kamu. Nggak mungkin, Maudi nggak mungkin bohong sama aku, mas. Dia tuh memang model. Udah deh, kamu tuh nggak usah bikin aku jadi makin kesel sama kamu. Loh, sayang, kok kamu jadi marah sama aku sih? Ya jelas lah aku marah sama kamu, mas. Kamu fitnah sepupu aku loh, mas. Udah ya, pokoknya malam ini aku akan tetap tidur sama Arkana. Aku nggak mau tidur sama kamu. Sayang, jangan dong. Gini aja, kalau misalnya kamu nggak percaya sama aku, kamu tanya sendiri sama mau ditanya. Kenapa sih aku selalu berantem sama Ferni di rumah? Kayaknya nggak bisa tenang gitu. Mendingan aku keluar aja ngopi-ngopi. Udah selesai mas ngobrolnya sama Ibu Ratna? Udah. Malam ini biar saya aja yang jagain Ibu Ratna. Mas pulang aja ya. Kamu aja yang pulang. Biar aku yang di sini. Tapi mas... Amira, please. Please jangan dibantah. Kamu pulang aja, gak apa-apa kok. Saya pamit dulu sama Bu Ratna. Bu, Ibu kenapa kok nangis? Ada yang sakit? Apa yang sakit, Bu? Enggak ada apa-apa. Ibu hanya keinget sesuatu aja. Tadi Mas Biru minta saya untuk pulang aja, Bu. Iya. Ibu nggak apa-apa ditinggal sendiri? Nggak apa-apa, Amira. Amira besok kesini lagi kok, Bu. Ya, maaf ya Ibu ngerepotin kamu. Enggak, Bu. Nggak ngerepotin sama sekali kok. Amira yakin Ibu pasti cepat sembuh. Amin. Malam ini kita semua mau sholat berjamaah loh, Bu. Buat doain Ibu. Makasih. Amira pamit ya, Bu. Iya. Hati-hati sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Enggak. Aku nggak bisa diem aja kayak gini. Aku harus tanya langsung sama Maudi soal apa yang Mas Noah bilang tadi. Maudi? 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 Kemana lagi dia? Kebiasaan banget sih. Kalau pergi nggak bilang-bilang. Ya, halo Kak. Halo Maudi. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Ini penting banget. Mau ngomong apa sih? Kita ngomongnya di rumah aja ya. Jadi, kamu sekarang pulang. Ngomong sekarang aja Kak, soalnya aku ada urusan penting nih yang harus aku selesaiin. Atau ya udah deh, aku selesaikan urusan aku dulu. Nanti kalau sampai rumah baru kita omongin ya. Oke? Bye Kak. Kok dimatiin sih? Tuh kan sekarang malah nggak diangkat teleponnya. Oh, dia bener-bener nggak sopan ya, kebiasaan banget. Tapi aku yakin banget, Maudi itu nggak seperti yang dituduhkan Mas Noah. Tapi nanti aja deh, aku tanya sama dia. Tunggu dia pulang dulu. Perasaan aku makin gak enak. Pasti ada yang gak beres. Aku harus ketemu Biru. Hai Jam. Hai. Hai. Sendiri? Iya. Loh, emang Biru gak ada di sini ya? Biru? Biru dari pagi belum kesini. Loh, bukannya sama kamu ya? Oh ya? Justru sekarang aku lagi nyari Biru. Aku coba hubungi tapi nggak ada respon. Ya udah kalau gitu aku cari Biru dulu ya. Ya. Thanks ya Jam. Ya. Thank you Jam. Bye. Pasti berantem lagi tuh. Paling nggak untuk saat ini soal masalah saham ada titik terang. Karena Biru belum akan menikah dalam waktu dekat. Noah? Tirta. Kabar? Baik, seperti yang lu lihat. Lu sendiri gimana? Gue baik. Duduk silakan. Yuk. Kebetulan banget ketemu di sini. Bisa ya? Terakhir kita ketemu waktu gua jengukin Ferni di rumah sakit. Waktu itu dia pas abis lahiran. Oh iya, gue ingat. Lo datang juga kan? Iya. Terus, sekarang anak lo udah berapa? Anak gue baru 1. Anak lo berapa sekarang? Sama, 1 juga. Tapi sekarang bini gue hamil lagi. Masuk minggu ke-30. Padahal dulu gue sama istri gue itu berantem terus. Setiap hari ada aja masalah. Ya, sampai-sampai kita mau bercerai. Bahkan kita udah sempat mediasi. Tiba-tiba dia hamil dong. Semuanya berubah. Kita jadi mikirin gimana caranya untuk memperbaiki semuanya. Ya, untuk masa depan anak kedua kita nanti. Akhirnya kita nggak jadi bercerai. Oh gitu. Iya juga ya. Kalau Ferni hamil lagi, mungkin hubungan aku sama Ferni bisa lebih mesra. Dan akhirnya kami benar-benar punya anak. Darah daging kami sendiri. Kamu! Biru mana?
Oh, Mas Biru ada di Rumah Sakit Harmoni Medika, Mbak. Kok kamu bisa tahu? Tadi pagi Bu Ratna pingsan dan saya yang bawa dia ke rumah sakit. Terus saya telepon Mas Biru untuk rumah sakit, pakai handphone yang dikasih ke saya. Dan malam ini dia jagain di rumah sakit. Mungkin besok saya datang ke sana. Handphone dikasih Biru. Mana? Ini? Ini maksudnya apa ya, Mbak? Saya udah bilang berkali-kali nggak usah so akrab sama Biru. Akrab gimana ya maksudnya? Mbak, maaf ya. Tapi Mas Biru memang sengaja ngasih saya handphone ini untuk menanyai kabar soal Bu Ratna. Dan sekarang apa? Handphonenya rusak kan? Gimana caranya saya ngabarin soal Bu Ratna ke Mas Biru? Saya minta maaf ya, tapi saya akan bilang ini ke Mas Biru. Kalau Mbak udah ngerusakin handphonenya. Aha, kamu ngancem saya? Enggak kok, saya nggak ngancem. Saya cuma bilang apa adanya. Aduh. Berani-beraninya tuh perempuan ngancem aku. Emang dasar perempuan licik. I know, dia pasti sengaja kayak gitu karena dia mau ngejelekin nama aku di depan Biru dan juga mamanya. Aduh, gimana kalau seandainya dia ngomong sama Biru beneran, terus Biru jadi marah sama aku. Aduh. Tenang. Oke, mau tenang. Biru cinta sama kamu, dia cinta banget sama kamu, dia nggak mungkin marah sama kamu hanya hal sepele kayak gini. Oke? HP kenapa HP? Rusak, Lus. LCD-nya pecah. Handphonenya nggak bisa dinyalain. Ini gara-gara dibanting sama Maudi, pacarnya Mas Biru. Hah? Kok bisa sih dia main banting-banting HP orang sembarangan? Gak ngerti juga aku, Lus. Jadi tadi tuh dia datang, terus dia nyariin Mas Biru. Ya aku kasih tahu ada di rumah sakit. Tahu nggak? Dia tiba-tiba marah sama aku, terus banting handphone aku. Terus katanya, dia tuh nggak suka kalau aku akrab sama Mas Biru. Fix sih. Salah minum obat tuh orang. Aku juga nggak ngerti deh, Lus. Dia bilang sama aku kalau aku tuh nggak boleh deket-deket sama Mas Biru. Emang siapa sih yang mau deketin Mas Biru? Kayaknya dia cuman iri deh sama kamu. Lagian nih ya, Mas Biru juga aneh. Pilih pacar modelan kayak gitu. Kalau aku jadi Bu Ratna nih, aku nggak bakalan mau punya mantu kayak dia. Mendingan aku pilih kamu jadi mantu. Kenapa jadi aku lagi sih, Lus? Terus gimana tuh HP? Mau digimanain? Jadi servis lah. Cuma ya paling nunggu gajian dulu, Lus. Apa-apa nunggu gajian. Kasian. Gimana lagi? Ntar dulu. Nah, nih. Ada 200. Yang 5.000 buat saya. Nah, itu dipakai dulu buat servis HP. Ntar gantinya kalau udah gajian, ya. Yang penting nih HP dibenerin dulu. Baik banget sih. Iya.
Lucy. Makasih ya. Ya, tama-tama. Kok di-reject ya telepon aku? Mungkin Biru lagi sibuk ngurus mamanya yang sakit, makanya telepon aku di-reject. Semoga dengan aku datang jenguk, aku bisa lebih akrab lagi sama mamanya Biru. Dan Biru pasti senang bisa lihat kedekatan aku sama mamanya. Terus mamanya makin ngerestuin deh hubungan aku sama Biru. Terus Biru lamar aku deh. Tok, 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 tok. Arkana mana ya? Halo, Arkana mana? Arkana, kamu itu penyemangat hidup Mama. Setiap Mama dekat dengan kamu, Mama ngerasa happy banget. Hai semuanya. Hei, Arka sayang. Papa udah pulang loh. Papa pulang. Arkana, ayo tos. Iya, sekali lagi. High five. Iya. Seru banget mainnya Arkana. Tempel di sini. Ih, pinter banget anak Mama. Aku mau bicara sebentar. Ya udah, bicara aja. Sayang, kamu jangan tinggi gitu dong ada bicaranya. Kan ada Arkana di sini. Ntar kalau dia dengar orang tuanya sering ribut, itu memori yang buruk loh buat dia. Itu nggak bagus buat parenting. Ya udah, oke. Kamu mau ngomong apa? Ngobrol jangan di sini ya, kita ke kamar aja. Ya udah lah Mas, ngobrol aja di sini. Kenapa sih? Nggak bisa sayang, kan ada. Arkana, anak Mama. Mama ngobrol sama Papa dulu di kamar ya. Arkana main di sini sama Mbak Sarni nggak apa-apa? Iya, Ma. Oke. Sebentar ya sayang. Mas, kamu tuh mau ngomong apa sih? Aku? Ya udah deh kalau nggak jadi ngomong. Sayang. Jangan keluar dulu. Apaan sih, Mas? Kamu tiba-tiba malah jadi peluk aku kayak gini sih? Katanya tadi mau ngomong. Emang nggak boleh peluk-peluk istri sendiri, boleh dong. Ya udah, kamu mau ngomong apa sama aku? Oke, sayang. Gimana kalau sekarang kita program? Program? Program apa, Mas? Kau program apa sih, sayang? Program ade buat Arkana. Biar dia ada teman. Hah? Sayang, kok hah? Emangnya kamu nggak pengen Arkana punya adik perempuan? Kalau Arkana punya adik perempuan, pasti rumah ini akan ramai, sayang. Akan seru. Banyak yang mondar-mandir, lari-lari. Kamu pasti akan suka. Kalau kami program, pasti aku sama Mas Noah akan sama-sama diperiksa dokter. Mas Noah pasti akan tahu kalau dia azoospermia alias mandul. Dia akan tahu kalau Arkana itu bukan anak kandung dia, tapi anak aku dengan Mas Aditya. Gimana, sayang? Kau mau kan? Mas, nggak usah program-program segala ya, yang alami aja. Ya nanti kalau misalkan Tuhan memang memberikan kita anak secepatnya, ya itu lebih baik. Tapi kalau memang belum dikasih juga ya nggak apa-apa, kita sabar aja nunggu. Iya, sayang, aku tahu. Tapi kalau bisa lebih cepat, kenapa enggak, sayang? Besok kita ke dokter ya? Enggak, Mas. Arkana itu masih terlalu kecil. Aku belum siap untuk membagikan rasa sayang aku selain ke Arkana. Sayang, please. Enggak. Ya? Jelas kan?
Aku nggak mau. Aku nggak akan nyerah. Pokoknya nggak akan nyerah. Aku akan coba bujuk Fernie lagi sampai dia benar-benar luluh. Aku minta maaf ya. Aku baru datang sekarang. Aku baru tahu kalau mama kamu sakit. Aku teleponin kamu terus loh. Tapi teleponnya di-reject. Iya, aku ngerti. Kamu pasti lagi sibuk kan ngurusin mama kamu. Terus kamu kepikiran. Kamu pasti sedih ya? Mama kamu masuk rumah sakit. Kamu kenapa sih, Bi? Bi, kamu kenapa? Kamu yang kenapa? Bi, maksud kamu apa sih? Aku kenapa? Masih dengan pekerjaan kamu yang lama. Sebagai wanita panggilan. Kamu kok jahat sih? Kamu nuduh aku? Hah? Aku udah pernah bilang sama kamu, aku nggak mungkin ngelakuin itu lagi demi kamu. Gak cukup, Maudi. Cukup, kamu jangan pura-pura. Aku tuh capek kamu bodoh-bodohin terus. Apa sih, Bi? Atas dasar apa kamu ngomong kayak gini sama aku? Atas dasar apa? Lihat. Orang kepercayaan Mama menyelidiki kamu. Dan dia menemukan bukti kalau kamu masih kerja pekerjaan kotor itu. Bukti ini sangat jelas, Maudi. Kamu gak akan bisa nyangkal. Bi, ini aku cuma ketemu sama Mami Iren. Mami Iren emang maksa mau ketemu sama aku. Dia memang minta aku untuk kembali, tapi aku tolak. Oh my God. Maudi. Orang kepercayaan Mama ambil foto ini semalam. Sedangkan semalam aku telepon kamu, aku ajakin kamu nonton. Kamu bilang apa? Kamu ngantuk, kamu capek, kamu mau tidur. Bibi. Dan ternyata kamu ketemu sama mereka. Bi, ya aku minta maaf, aku minta maaf. Aku nggak ngomong sama kamu kalau aku ketemu sama mereka. Bi, tapi aku takut ngomong sama kamu.
Cuman aku harus ketemu sama mereka. Mami Iren teror aku terus, Bi. Dia minta aku untuk balik lagi sama mereka. Aku harus ketemu dia, Bi. Aku untuk pastikan ke Mami Iren supaya stop ngajakin aku pergi sama dia. Bi. Lagian aku ketemu sama dia cuma cipika-cipiki aja, nggak lebih. Kayak kamu sama teman perempuan kamu aja cipika-cipiki, nggak ada perasaan apa-apa. Bi, dengerin aku, Bi. Kamu mau diem aja? Kamu masih nggak percaya sama aku? Ya udah. Kalau kamu masih nggak percaya sama aku. Yang penting, aku udah bilang semuanya. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Kalau aku nggak seperti apa yang kamu pikirkan. Aku tahu kamu butuh waktu untuk mencerna semua ini. Aku titip salam buat Mama ya. Tenang Maudi, tenang. Biru pasti akan ngejar dan minta maaf. Kok dia nggak ngejar aku sih? Biru, kok dia pergi sih? Kok dia malah ninggalin aku? Jadi dia lebih percaya sama mamanya. Ini pasti gara-gara foto itu. Enggak. Biru nggak boleh ninggalin aku. Aku harus cari cara supaya Biru balik lagi percaya sama aku. Nah, ini dia nih. Peninsula Hospital berhasil mendapatkan predikat terbaik di tahun 2024 sebagai rumah sakit pilihan para bunda dan ayah yang ingin melaksanakan program hamil. Dengan dokter-dokter yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun, kami siap membantu mewujudkan impian ayah dan bunda untuk menghadirkan si buah hati. Wah, boleh juga nih. Besok aku harus bujuk Fernie untuk program hamil di sini. Iya ya. Tapi sebelumnya, aku harus kasih dia hadiah dulu. Kalung atau tas branded yang kesukaan dia. Pasti dia mau. Ma.
Biru nggak tahu harus gimana, mah. Biru sayang banget sama mama. Dan juga Maudi. Tapi Maudi bohong sama Biru, mah. Biru harus gimana? Apa tindakan Biru ini benar ke Maudi?